Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan anak-anak. Materi kita hari ini adalah menyelesaikan masalah tentang limit ya, atau yang berkaitan dengan limit. Ya, di sini Bapak akan mencoba mengulangi kembali materi yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya kaitan dengan penyelesaian limit. Di sini ada soal nomor 1, limit x menuju 0, di mana 2x per x ditambah 2 fungsinya ya. Itu nilai limitnya berapa gitu. Nah, di sini langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita substitusikan x sama dengan 0 ini ke persamaan. Sehingga kita ganti nilai x-nya ya, seperti ini. Kita langsung substitusi, x ini diganti dengan 0, x yang ini diganti dengan 0. 2 kali 0 itu 0, 0 ditambah 2, 2, sehingga 0 dibagi 2 sama dengan 0 ya. Ketemu langsung nilai limitnya ketika disubstitusi, hasilnya adalah 0, berarti nilai limitnya ada ya. Nah, kalau seperti ini sudah selesai ya. Berarti kita tidak usah memfaktorkan persamaan ini, karena memang nilai limitnya ketika disubstitusi itu sudah ada, yaitu 0. Tapi kalau kalian menemukan misalkan setelah disubstitusi itu 0 per 0, misalkan hasilnya itu 0 per 0, maka ini belum selesai ya. Harus diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Sebagai contoh yang nomor 2 ini. Nah, ini soal nomor 2, limit x menuju 4 di mana x kuadrat dikurangi 16 per x kuadrat dikurangi x dikurangi 12. Nah, kalau seperti ini kita coba langkah yang pertama seperti biasa, kita substitusi, x-nya diganti dengan 4. Berarti ini menjadi 4 kuadrat dikurangi 16 dibagi 4 kuadrat dikurangi x dikurangi 4 ya, x-nya kan 4 dikurangi 12. Ini sama dengan 4 kuadrat itu adalah 16 kurangi 16 per 4 kuadrat ini adalah 16. Nah, yang ini negatif 4 dikurangi 12 itu kan negatif 16 kan. Ini negatif 4 dikurangi 12 itu adalah negatif 16. Ini negatif 4, ini negatif 12. Jadi negatifnya bertambahnya menjadi 16. Nah, setelah itu dikurangi 16 kurangi 16 0, 16 kurangi 16 0. Ini ketemu 0 per 0, berarti ini belum selesai ya. Jadi kalau menemukan 0 per 0 berarti ini limit tak tentu, jadi harus diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Kalau seperti ini ya. Caranya seperti ini. Nah, ini x kuadrat dikurangi 16 itu faktornya adalah x dikurangi 4, x ditambah 4 ya, sesuai dengan rumus ini, rumusnya. Jadi kalau menemukan ini ada x kuadratnya, ini tidak ada, hanya 2 seperti ini angkanya, maka faktornya gunakan rumus ini yang kemarin sudah dikasih tahu ya. A kuadrat dikurangi b kuadrat itu sama dengan A dikurangi B dikalikan A ditambah B. Ya, seperti ini rumusnya. Tapi ini dua-duanya harus ada kuadrat ya. Jadi A-nya harus kuadrat, B-nya harus kuadrat. Sementara yang ini, yang kuadrat hanya X-nya saja. Kemudian ininya harus kurangi ya, baru bisa gunakan rumus ini. Kalau ininya tambah, ini tidak bisa digunakan rumusnya.
Jadi syaratnya yang pertama ininya harus kuadrat, ininya kuadrat, ininya harus kurangi. Itu baru bisa menggunakan rumus ini. Ya. Ini kan begini. E kuadrat dikurangi. Ini kan 16. 16 tidak ada kuadratnya, maka harus dirubah ke dalam bentuk kuadratnya ya. Jadi 16 itu kan dirubah menjadi bentuk kuadrat menjadi 4 pangkat 2. Jadi dirubah bentuk, tadinya 16. 16 kan sama saja dengan 4 pangkat 2 ya. Jadi 4 pangkat 2 16. Jadi merubah bentuk 16 menjadi 4 pangkat 2 agar bisa digunakan rumus ini ya. Kalau sudah seperti ini ya tinggal ini A nya X kan, berarti ini X kurangi 4 begitu, kurung ini satu lagi X ditambah 4 ini. Nah, selesai ya. Jadi faktornya begini. Jadi X dikurangi 4 X ditambah 4 itu diperoleh dari ini. Selanjutnya yang bawah X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 ya, seperti biasa kita tinggal nyari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya negatif 12. Seperti ini ya, negatif 12. Apabila dijumlah hasilnya negatif 1. Negatif 1 kan dari sini ya. Negatif X itu berarti koefisiennya 1 sehingga ini negatif 1. Bilangannya berapa? Ya, bilangannya adalah negatif 4 dengan 3. Kenapa negatif 4 dengan 3? Ya karena negatif 4 kali 3 kan negatif 12. Negatif 4 ditambah 3 adalah negatif 1. Jadi ingat, ke bawah itu tambah, ya ke sini itu kali gitu. Ya, selanjutnya kalau sudah seperti ini, faktornya berarti X dikurangi 4 karena ininya negatif 4. X ditambah 3 karena ininya positif 3 ya. Kalau sudah seperti ini nyari yang sama, ini yang sama dicoret. X kurangi 4 sama. Yang tersisa tinggal X tambah 4 dengan X tambah 3. Nah kalau sudah seperti ini baru X menuju 4 nya disubstitusi ke sini ke X. Jadi X nya diganti dengan 4 ya. Karena limitnya akan mendekati 4. Berarti ini diganti dengan 4, ini diganti dengan 4. Sehingga tinggal 4 ditambah 4, yang bawahnya 4 ditambah 3, sehingga 8/7. Baru ini adalah selesai seperti ini ya. Selanjutnya, nah ini soal cerita. Soal cerita ini merupakan soal aplikasi dari limit, materi limit ya. Jadi penggunaan limit dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan setiap saat dirumuskan dengan Vt sama dengan T kuadrat dikurangi T. V itu dalam meter, T dalam detik. Ya, ini rumusnya. Rumus kecepatannya seperti ini. Jika T mendekati 5, kecepatan mobil mendekati berapa gitu kan ya. Ya, kalau sudah seperti ini berarti kita tentukan dulu yang diketahui ya. Diketahui kan rumusnya ini, Vt sama dengan T kuadrat dikurangi 2T. T mendekati 5 detik, berarti T nya 5. Nah, maka kecepatan mobil pada saat T mendekati 5 detik bisa kita buat dalam bentuk limit. Jadi limit T mendekati 5 ya, jadi 5 ini dari sini, T mendekati 5 ya. Vt sama dengan limit T mendekati 5, itu rumusnya kan ini Vt, ini kan Vt ini. Vt itu kan sama dengan T kuadrat dikurangi 2T. Berarti Vt ini diganti dengan T kuadrat dikurangi T ya. Dikurangi 2T ini ya. Ini kurang nih, dikurangi 2T gitu. Kan rumusnya T kuadrat dikurangi 2T. Berarti ini Vt-nya diganti dengan T kuadrat dikurangi 2T. Nah, setelah itu tinggal disubstitusikan saja T menuju 5. Artinya T-nya diganti dengan 5. Jadi ini 5 kuadrat dikurangi 2 kali T yang ini juga ganti dengan 5 ya. Ganti ini. Nah, ini. Jadi 5 ini adalah nilai T-nya. Dari sini 5-nya.
Selanjutnya tinggal dikuadratkan. Ini 5 kuadrat 25 dikurangi, dan 2 kali 5 10. Jadi 25 dikurangi 10 adalah 15 ya. Jadi 15 meter per detik ya. Meter per detik ya. M per S ya, sekon ya. Itu kalau mau pakai satuan gitu. Nah, ini cara ini sama dengan cara yang pertama, tinggal substitusi saja. Jadi tidak harus memfaktorkan ya. Apalagi dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan, tidak usah. Ini mah tinggal langsung disubstitusi aja caranya ya, lebih mudah. Selanjutnya, soal selanjutnya nih. Angka pertumbuhan penduduk setiap tahun dirumuskan dengan PT sama dengan akar 1/2 dikurangi 3T tambah 5%. Pertumbuhan penduduk saat mendekati tahun kelima atau T-nya sama dengan 5 adalah, ini konsepnya sama dengan yang tadi ya. Jadi ada rumus, ada T-nya yang mendekati 5 gitu. Berarti dari soal seperti ini diketahui T mendekati 5 tahun berarti ya. Berarti T-nya 5. Kemudian rumusnya PT sama dengan akar 1/2T kuadrat dikurangi 3T ditambah 5 ya. Ini ada T-nya ya. Ini T kuadrat, ada T kuadratnya ya. Ini soalnya kurangnya, jadi ada T kuadratnya, jadi setengah T kuadrat dikurangi 3T ditambah 5. Selanjutnya setelah diketahui ya, kita buat nih pembahasannya. Nah, langkah yang pertama kita tulis limitnya. Jadi limit T menuju 5 ya, 5 dari sini ya, dari sini tahun kelima nih. Ininya PT, kan rumusnya PT. Kalau yang tadi V ya, VT karena kecepatannya. Kalau ini mah PT ya, pertumbuhan penduduk nih, sama dengan limit T menuju 5. Nah, ininya diganti. Tadinya mah PT, sekarang mah diganti dengan rumusnya nih yang ini. Ini setengah T kuadrat dikurangi 3T ditambah 5. Selanjutnya disubstitusi ya. 5 ini masukkan ke sini mengganti nilai T seperti yang tadi ya. Jadi T yang ada di sini diganti dengan 5 karena T-nya menuju 5. Ganti 5, ini diganti 5. Ini 5-nya 5% ya. Ini ada persennya nih. Ya, ini ada persennya. Nah, ini ada persennya. Nah, tinggal dikalikan ini 5 pangkat 2 itu 25. 3 kali 5 15. Ini persen. Nah, setengah kali 25 kan 12,5 kurangi 15 tambah 5 ya. Ini kan negatif 15 tambah 5 kan negatif 10. 12,5 dikurangi 10 itu berarti kan 2,5% ya. Gitu. Jadi pertumbuhan penduduk saat mendekati tahun kelima adalah 2,5%. Seperti itu. Ya, itu kira-kira tambahan pembelajaran tentang limit. Demikian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.